gue tuh sering curhat sama bokapnya Baim. Kalau lagi galau-galau pasti gue larinya ke bokap Om Joni. Iya, gue belum tahu tuh ada apa tuh. Ingat banget, ya ada apa sih? Kok aneh ya? Tuh. Sekarang lo nggak mau main di sinetron lagi? Mau. Di kamar mulu nonton. Gue pengen bagian dia nonton gue deh gitu. Apa perbedaan terbesar sebagai Baim Wong yang single sama Baim Wong yang sekarang yang sudah punya anak dan istri? Aktor tuh ya, sinetron. Kita berapa selalu nominasi tuh, Dude gue. Yang menang dia, gue sampai benci nih orang. Iya, Baim menggunakan kemiskinan untuk ini. Wah, gue tuh lumayan agak tertampar situ. Paula, Keanu, Kenzo, ada nggak merubah sifat karakter lo sekarang dari dulu sampai sekarang? Ada lah, pasti ada. Never ending story ya sebenarnya kalau gitu-gitu ya. Akan ada kerikil-kerikil, akan ada masalah, akan ada ini. Ketika ada masalah, Ustadz tuh kadang-kadang DM atau nggak WhatsApp. Mudah-mudahan ya dari ini semua dosa-dosa kamu yang dulu dihapusin. Wah, itu bener sih. Karena buat gue gini loh, kita terlalu banyak dosanya sih. Banyak banget lah, banyak gila bukan banyak lagi. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al Elul TV dan bintang tamu kali ini adalah artis sinetron hits yang dulu sampai sekarang kali ya dikemarin cewek-cewek pada zamannya dan YouTubers populer di Indonesia dan sekarang udah jadi ayah 2 anak Baim. Wow. Ini mah sudah seperti apa ya? Teteh, bunda, ala-ala semuanya. Teteh ya? Teteh aja deh. Gue baru kali ini dipanggil Teteh, Cek. Masa sih? Enggak, maksudnya jadi semua orang yang manggil gue bunda, hanya lo yang manggil gue Teteh. Iya. Habis temennya papa bingung manggilnya apa. Mas tante. Langsung lo manggil gue tante dong. Enak lah mas tante. Iya sih ya, iya sih ya. Gue dulu, di zaman dulu tuh, gue tuh sering curhat sama bokapnya Baim. Kalau lagi galau-galau pasti gue larinya ke bokap Om Joni. Iya. Jadi dulu tuh pernah, kalau kita kan di situ tempat makan, ini kamar gua, pas buka tuh inget banget dulu pas waktu itu, ada dah nih, besoknya ada Maya, besoknya ada Mulan, nih gimana sih jadinya? Gua sampai bingung bener nih gimana ya jadinya. Gue belum tahu tuh ada apa tuh. Ingat banget, ya ada apa sih? Kok aneh ya? Totonya. Dipanggil yang bokap Om Joni. Maya kesini Maya. Siap Om. Datenglah gue ke rumahnya si Om Joni. Oh itu tuh dipanggil. Ya enggak, ngapain kamu? Iya, kayak kabar. Iya. Om Joni kan ramah banget ya gitu loh. Udah deh. Oke, apa perbedaan terbesar sebagai Baim Wong yang single sama Baim Wong yang sekarang yang sudah punya anak dan istri? Yang single playboy kali ya, enggak ya? Apa? Playboy kali ya, enggak? Dikit. Playboy itu salah satu normal kenikmatan muda. Asal tahu batasannya, asik. Tapi yang sekarang? Janganlah, udah ini kita udah insya Allah ya. Gangguan ada, tapi tepis. Gangguan masih banyak? Masih ada lah pastilah. Adalah zaman sekarang digital mah tinggal DM-an. Lo baca DM? Lo baca DM? Baca, tapi nggak semuanya yang dari orang-orang antah-antah itu enggak. Susah. Wow. Oke, berarti lo sekarang adalah suami yang sudah nggak playboy. Dan apalagi nih, suami seperti apa sih lo buat Paula? Oh, suami seperti apa? Yang misalnya romantis, kayak misalnya mencukupi segala nafkah. Pokoknya Paula nggak usah kerja, gue cukupin semuanya, batin, rohani, dan segala macam, roh halus kayak. Sekarang lebih ke apa ya? Kalau sama Paula tuh emang dari dulu tidak membebani dia untuk kerja. Cuman pernah bilang sama dia tuh sayang kalau misalkan apa yang udah dibangun dulu, misalkan modal segala hilang gitu aja. Harusnya bisa jadi kayak apa ya? Orang yang berpengaruh di bidangnya, nggak tahu buat sekolah atau nggak apa, tapi jangan hilang. Sayang karena dulu tuh dia
model A++ lah. Kan kalau gitu harus menginfluence banyak orang untuk menjadi model hebat ya. Ayo dong bikin dong, jangan gini kayak gue bilang. Gue mah gini pelok-pelokan, janganlah, kelasnya beda situ. Mana bilang gitu. Akhirnya kemarin tuh sempat di comeback lagi tuh kalau nggak salah di Trans waktu itu, jadi apa sih waktu itu apa yang dia pakai mahkota gede. Wah, seneng banget. Waktu itu seneng banget dia balik lagi. Cuman ya kehidupan keluarga gitulah, mana ada kita yang lurus-lurus aja. Berantem sedikit-sedikit. Iyalah, kalau kita berantem sedikit-sedikit. Berarti gue yang ini agak aneh ya, nggak pernah berantem. Masa? Alhamdulillah, janganlah. Oh, keren juga ya. Berapa tahun sekarang? 5. Ih, hebat loh. Tapi ya gitu, 3 hari ketemu, 3 hari enggak, 3 hari ketemu, 3 hari enggak. Kebanyakan di mana kalau suami? Banyakan dia keluar negeri sih kalau nggak. Dan aku kalau 3 hari kan kesini, ke Dul. Kalau 3 hari berikutnya gue sama laki gue gitu. Oh, enak dia keluar negeri. Jadi nggak ada waktu untuk berantem. Bener-bener yang kangen, ketemu. Kayak ini habis ini gue pulang nih, dia baru balik dari Amerika. Gue belum ketemu nih 2 minggu dah. 2 minggu? Lama banget. Lama, iya dia 2 minggu pergi ke Singapura, ke Amerika segala macam. Gue di sini. Ya udah, itu yang bikin kita jadi nggak pernah berantem. Kadang-kadang kita nungguin kapan nih bini gue pergi sendiri ya. Kadang-kadang tiap hari. Kadang-kadang kita mau bebas juga. Saya jarang loh. Gue tuh jarang banget. Lu masih pengen bebas sendiri pergi gitu? Dikasih nggak sih? Udah dikasih pasti. Cuman udah nggak pernah jalan makan aja, jarang banget. Kita cuma kerja, anak, kerja, keluarga gitu ya. Berapa tahun? 5 tahun. Wow. Kehitung pakai jari. Oh, 5 tahun juga pernikahan. Sama tahun 2018. 18. Oh iya. Bulan apa? Gue bulan apa ya? Lu Oktober. November. Iya, gue tuh parah loh. Jangan nanya aneh-aneh ya. Lu November. Gue duluan gue udah Oktober. November gue kan. November gue. Oh iya, waktu itu emang ada 2 pernikahan yang juga itu gue sama lo kayak. Iya kayaknya ya. Berdekatan. Iya. Oke, itu lo termasuk ayah yang family man nggak? Atau lo galak? Atau lo asal? Tegas. Tapi kalau misalnya family man orang nilai lah masa kita nggak enak juga. Ya maksudnya family man tuh sayang anak. Sayang yang anak tuh kayak ya udah kayak jadi yang anak lo gimana tuh kayak bener-bener kayak lo ajak main, lo ajak pergi-pergi, lo ajak segala macam, atau lo mementingkan misalnya family man tuh sorry gue agak ada waktu buat anak-anak, malam doang adanya, tapi gue cari uang gila-gilaan buat anak gitu. Gue family man banget ya, family man ya. Tuh, ada dikit waktu masih buat anak. Oh iya, family man berarti. Oke, kalau gitu sekarang lo nggak mau main di sinetron lagi? Mau. Kemarin tapi baru WhatsAppan lagi sama ya itulah semuanya yang hebat-hebat lah, kita bilang hebat-hebat sekarang. Kayaknya gue kangen deh, gue bilang, karena kita lahir dari sana nggak mau kacang lupa kulit sama ini, papa. Ya Allah, di kamar mulu nonton. Gue pengen bagian dia nonton gue deh gitu loh. Jadi papa setelah ditinggal mama, jadi nonton sinetron terus. Jadi lo pengen iya. Sinetron gara-gara supaya papa nonton sinetron lo. Ya Allah. Iya beneran. Suruh nonton YouTube lo aja. Nggak suka dia. Oh nggak suka. Karena dia alay lo kalau gitu. Iya. Oh bokap bilang YouTuber tuh alay. Kayak gue. Allah. Enggak. Tapi kadang-kadang ngeliat di berita dari YouTube gitu ya. Ya Allah. Tapi kan kalau misalnya sinetron lo benar-benar harus ninggalin waktu buat apapun, termasuk YouTube lo segala macam. Itu dia. Sebenarnya itu sih pemikiran, makanya sekarang tuh udah jarang banget ya. Cuman ada rasa tuh nggak mau kacang lupa kulit itu memang ada peribahasa yang nempel sih. Kita tuh nggak boleh lupain juga sih ya. Kepikiran kadang-kadang. Iya ya. Mumpung ada papa juga sebenarnya. Ada tujuan kita lah. Tapi bukan cuma kita muncul, tapi ada, Pah mau nggak, waktu itu sebenarnya, Pah mau nggak kalau Baim ini lagi? Ya bagus tapi ya, jangan jelek katanya. tetap julid. Kadang sekarang jelek-jelek nih. Bukan kata Baim lo ya. Iya, kata papa lo. Jelek nih katanya. Kita sih jujur-jujuran aja. Emang kalau misalkan sinetron itu kan lebih ke arah waktu ya, susah banget emang. Penulisan segala. Gue sempet pengen, saya minta sama si produsernya, saya bikin deh, saya bilang.
saya bikin yang bagus deh. Saya jadi director, saya cerita. Kunci sinetron cuma 2, director sama apa cerita doang. Ayo sini, gue bilang. Tapi nggak banyak ya, 100-200 habis season 2. Mau nggak? Mau dia, karena kita cuma buktiin doang. Kita bisa kok bikin yang bagus. Gemes gue tuh kadang-kadang. Ayo, gue jadi ini. Dan dia waktu itu mau. Tapi kenapa lo nggak bikin gitu? Tadi rencananya setelah Lebaran, tapi ceritanya lagi diiniin. Cuman emang susah sih, harus ya kita ninggalin semua kerjaan pasti. Syuting gitu ya. Syuting kan sinetron emang gila-gilaan, kejar-kejaran waktu, dan itu stripping ya. Stripping. Tapi duitnya banyak. Amin aja itu. Kebanyakan kan emang kalau pemain-pemain sinetron tuh jauh lebih banyak daripada pemain film duitnya. Iya bener. Iya kan? Jadi kayak, wih, udah punya rumah nih, anak punya rumah. Termasuk si calon menantu gue juga bisa udah beli rumah ya kan, si Tisa ya kan. Al gede waktu itu, satu episode gue tahu. Iya. Tahu gue. Tahu gue. Kok lo lebih tahu dari gue? Tahu gue. Gue nggak tahu loh. Zaman dulu waktu gue masih main, ini nih. Berapa tuh anak kurangnya? Wah, anjir, gede dari gue sialan, gue udah lama. Gue udah lama di sini, buset gue bilang. Iya, inget banget. Tapi dia nggak mau, gue nggak salah. Dia nggak mau sinetron? Dia nggak mau. Dia masih DJ waktu itu, gue inget banget. Dia nggak mau, gue bilang. Belum tahu duit kan itu anak. Iya, dia nggak tahu kenapa dia nggak seneng Alga itu nggak seneng main sinetron. Padahal gue bilang, kamu kalau mau beli rumah, di which is dia sebenarnya udah bisa beli rumah, cuma dia masih belum menemukan rumah yang pas lah gitu. Dan lagian juga dia juga nggak jadi kawin juga kan kemarin dulu, jadi dia mengurungkan niatnya untuk beli rumah gitu. Dia di sini ya? Enggak, di Pondok Indah. Oh, Pondok Indah. Terus habis itu udah. Gue bilang main sinetron aja tuh pada beli rumah semua, teman-teman lo tuh yang seumuran-umuran lo udah punya rumah kayak Vera, ya kan? Kayak siapa pemain sinetron ya, kalau Jojo Tisa lah menantu gitu kan. Dia tuh sukanya musik, acting atau apa sih? Paling suka dia? Dia tapi emang keren orangnya. Juga, tapi film. Laki banget, ah? Film. Oh, dia film. Atau series. Dia lebih ke acting. Musik DJ. Musik DJ. Oke. Gitu. Gila, ditolak sama dia. Hebat banget tuh. Hebat. Ya mungkin karena dia mungkin ya beda sama kita yang berjuang dari nol ya. Kalau dia kan kayak rumah udah ada nih ya, rumah. Toh tuh rumah juga rumah Gondogini ya kan. Tinggal kapan-kapan aja bisa buat anak-anak ya kan. Jadi kayak udah yang punya rumah, punya ini segala macam, kayak nggak ada yang dikejar gitu loh. Mungkin ya nggak ngerti. Ada lah ya, semuanya ada ini. Iya bener juga sih. Ya kalau gue mati juga rumah buat siapa gitu kan? Iya, tapi dia sebenarnya udah bisa beli rumah, cuman dia pending aja gitu. Oke. Oh jadi ngomongin anak gue? Ini ngomongin Mbak ini. Kita jadi pengen kepo kita. Pelajaran hidup bisa kita dapetin dari siapa aja, termasuk istri dan anak. Betul. Dari seorang Paula, lo ada yang berubah nggak karakter yang Mbak Im yang dulu mungkin terlalu gaul gitu? Atau yang terlalu emosian, atau mungkin terlalu apa gitu? Emosian dari cerita tuh. Oke. Kenapa? Malu lah itu waktu dulu tuh. Tahu? Iya ada waktu itu. Temen lu kok nggak salah tuh. Ya waktu itu. Yang zaman rooftop. Terus, gue lupa ya? Iya, ini lupa loh dia. Oh, nggak pernah. Mungkin gue lagi nggak sadar hari itu. Pokoknya temen dia gue tonjok waktu itu. Oh ya? Iya, lu bilang, Im, sorry ya temen gue tuh ini. Ih, lupa lo dia. Lupa gue. Rooftop. Enggak, karena gue tiap hari tuh banyak orang yang berantem, jadi kayak udah bener, gitu. Bener. Emang dulu tuh berantem terus. Jadi kayak tiap hari lihat orang berantem udah kayak hampir setiap hari itu kalau lagi jagain kafe gitu, pasti ada yang berantem. Iya, waktu itu heboh banget, zaman jahiliyah makanya tadi emosian ini gue langsung langsung flashback. Lo berubah nggak sekarang emosinya? Iya, udah harus lah. Di mana di kerjaan juga kayaknya kita udah nggak, walaupun fatal ya kadang-kadang staff misalnya kayak gini, udah lama udah kita di luar kota segala tiba-tiba memorinya apa sih? Nggak kerekam lah apa? Kalau itu iya lah gila. Kalau memori nggak kerekam, kalau dia udah biasa jadi campers ya kita juga marah lah. Kayak tadi kita lo mabok apa gimana sih kerja gitu? Iya tadi kita dia pelan-pelan kata Mas maaf apa tadi nggak kerekam. Mau gimana kita dulu sih? Wah, ini kan kerjaan lo gila. Tapi kita ya kayak udah waktu nggak bisa balik, nggak bisa ini juga, ini ya udah nggak apa-apa. Apa sih waktu itu gue ya udah nggak apa-apa. Apalah gue waktu itu bilang ya nanti, aduh. Tapi sebenarnya sini marah banget. Tapi ya
Papa sih ngajarin kayak gitu-gitu. Nggak ada gunanya marah-marah. Nanti juga udah tua kamu nggak marah-marah katanya. Iya bener sih. juga. Iya, makin tua biasanya emosi tuh makin kayak makin calm down sih. Makin tua kayak ngapain tadi gue marah-marah kayak buang-buang energi gitu. Nggak balik juga. Nggak kerekam juga abis itu. Iya, tapi kalau nggak kerekam mah jadi keterlaluan sih anak Ya lu. parah, anjing bener gue udah capek-capek. Ngomong berapa jam kita, gila nih orang bilang. Terus tadi, ya sudah mau gimana lagi. Jadi kalau menurut lo, ada seorang, kayak kemarin kan sempat ada viral tuh teman kita, si Luna kan marah-marah gitu. Sebagai seorang bos ya gitu. Ada viral, ya kan. Sebenarnya kan emang biasa ya. Ya coba lihat. Seru juga tuh, kita belum tahu gini-gini. Enggak, maksudnya anak magang dia lagi marah-marah. Mana lihat tuh? jadi menurut lo bos boleh marah dong? Boleh banget. Kalau gue tuh lebih ke Gue nggak bahas tentang Lunanya, Iya, tapi iya, ini iya. bahas tentang kita ini kadang-kadang punya karyawan ya kan. Kalau emang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, atau misalnya misalnya kita maunya lari, anak buahnya lambat kayak keong gitu. Sebenarnya sih gini loh, kalau gue persepsi gue ya, ini masalah di SDM Indonesia sih. Sebenarnya memang ketika salah harus dimarahin dan tegas, tapi di sini tegas dimarahin dia keluar. Itu yang aneh semuanya kali. Kalau apalagi kalau restoran, kita bicara restoran ya, aduh, kita baru sedikit gini aja, besoknya udah nggak ada. Hah? Apalagi chefnya. Iya. Itu paling parah kalau chefnya, waduh. Kita baru gitu dikit doang. Cuma masalah, tapi kan kita lihat di sana itu kalau misalkan kita lihat chef siapa, tukang siapa, ya galak-galak emang harus begitu. Iya, chef tuh emang. Kayaknya kalau misalnya galak emang, ya kalau gue bilang sih harus ya. Malah kita nyari sekarang ada satu orang sih yang galak banget jadinya sekarang ya. Nah ini dia gue bilang, lu jadi guanya ya, kayaknya gue udah mau ini. Dia yang jadi gue, dan gue lihat setiap lu ada grup ini gue mau lihat semua ininya. Dia marah dia ini itu gue, tapi gue nggak mau gue lagi yang itu. Iya, udah delegasi. Kok dulu kita dan itu nggak work sama sekali. Dianya cabut-cabut semua. Oh, gitu. Dianya takut ngelihat kita kerjaan nggak bener, jadi harus gimana? Tapi ya passingnya lambat banget dan detailnya boro-boro detail. Kita yang ya misalnya kita bicara kayak gini lah, ada kayak gituan ya. Kita baru baca gini. Ini lu nggak ada pertanyaan lain, ini kan 1000 pertanyaan orang, ngerti nggak sih? Lu kan orang kreatif, gue bilang. Kok lu nggak bisa sih, gue bilang ini. Itu kita kan sedetail itu kadang-kadang ya. Lu nggak ada apa yang gini-gini. Itu gue sering banget, gue tanya dia. Kadang-kadang kita udah baca begini, udah gini. Kadang kita kesal, karena kita punya standar tuh lumayan agak beda ya. Temanya juga, saya tahu punya standar tuh beda kita istilahnya. Ketika kita ketemu yang biasa-biasa aja tuh, di sini tuh kayak dan gue ngapain gaji lo mahal ya? Gue bilang males banget deh gue. Nah itu statement itu tuh, misalnya gini, kadang-kadang kan misalnya ada karyawan yang, gue juga kadang-kadang suka gitu tuh, nanya ke gue gitu. Misalnya, Bun ini problemnya gini, oke, begini. Terus gimana gini? Terus gue bilang, gue gaji lu buat apa? Gue udah gak mau mikir loh. Gue gaji lu buat lu mikir. Bukan lu nanya gue mikir. Gue hanya eksekusi terakhir, gue bilang gitu. Ini galak nih, kalau ini galak nih, mantep. Enggak, kalau gue ngomong gitu. Kalau gue ngomong gitu, gue gaji lu buat apa gitu loh. Karena buat lu mikir gitu. Kalau gue, maaf. Kalau gue maaf. Terus? Iya, kalau gue, kalau yang kayak begitu, karena udah pengalaman kali ya, mental terus ya, akhirnya kita redam sendiri untuk kayaknya gue nggak perlu gitu lagi deh, karena nggak work sama sekali. Nggak worksnya tuh kayak merekanya semuanya mental, yang akhirnya tidak ada orang yang loyal di dalam situ. Akhirnya kita pakai cara lain, ya tiba-tiba kok begini ya, akhirnya kita harus pakai orang tumbal. Makanya banyak orang hebat di atas bilang, kalau lu udah dibenci sama orang di satu lingkungan, dalam satu pekerjaan, lu sudah melakukan hal yang benar. Karena maksudnya, kenapa tuh? Karena memang lu ketika lu perfeksionis, lu akan mendetailkan orang-orang ini, dan lu akan marah sama dia, dan lu akan dibenci sama mereka semua. Oke. Maksudnya perfectnya dia gitu ya. Ketika lu sudah di fase itu, lu sudah menjadi orang yang benar di dalam pekerjaan lu. Oh emang benar, oh iya emang benar, dan memang begitu, kita nyari orang yang benar-benar, tapi bukan kita ya lagi, nanti ada orang yang itu yang kita jadi ini, lu marah-marah ya, gue pengen lihat semua orang ini, udah dia keluar aja, kemudian dari awal dia keluar daripada akhir-akhir dia nyusahin kita semua. Nah sekarang gue gitu, kadang-kadang udah kemarin lah
restoran, lucu banget tuh restoran. Baru buka kita di Kemang. Apa namanya? Ada sate celup. Sate celup. Sate celup. Sana guys, Kemang. Nah iya. Dekat sini kan ya. Iya. Ada. Jadi kan dia taunya kita artis ya. Pas kita lihat sana set ya. Ya. Kita dari matanya itu nggak nafsu ngeliatnya. Ya, redup-redup semua nih ngehe. Gue bilang muda-muda nih, ampun gue, sebel gue. Langsung kita militer, tas saja. Keluar semua? Militer dulu, kita militer liatin. Iya, militer dulu. Sini. Agak keras itu, keras banget. Sehari, 2 hari, 3 hari kan gue emang ngurus semuanya lumayan sendiri lah kalau untuk desain segala. Hari pas buka, 13 orang nggak masuk. Dendam dengan Mbak Im Wong. Beneran. Serius? Iya, tapi kita mendingan kayak begitu. Jadi kita nggak ngerusak kita ketika operation, ngerti nggak? Tuh mental lo sana, untung aja gue gituin ya. Kita harus ngasih lihat standar gue di sini ya. Lu jangan mikir gue artis, tapi gue lu bisa. Enggak, kerja beda. Gue bilang, gue keras banget sama mereka. Lu ambil ini nih. Buruan. Lu nih cepet udah begitu, nada ya udah begitu, ini udah ngeliat, dan mereka semua kaget karena mukanya tuh yang tadi mau ele-ele sama kita gitu ya, karena kita kan tahu di sini beda, kita ketika kerja ya kerja, dan mereka kadang-kadang semua kaget, bener 13 orang nggak masuk, kita sampai ya udah tapi keluarin mending kayak begitu. Oh gitu. Tapi Paula lu pernah lu gituin nggak? Sayang, mau harus gitu ya? Mau harus begini ya? Lu perfeksionis nggak dalam hal rumah tangga? Lumayan sih, cuman nggak. Kalau Paula tuh, ya ini aja lah, ibadah aja lah. Nah, gua aja nggak pernah nyuruh dia sholat. Tapi kan dia ya mungkin dulu nggak sesering sekarang ya. Karena buat gue, kita lebih baik mencontohkan. Mencontohkan, gue setuju. Iya, kita tuh jadi Islam tuh memang harus mencontohkan. Kadang-kadang orang selalu ngomong lu sholat, kita nggak tahu maksudnya kita juga nggak tahu dia itu sesempurna apa sih ketika bicara seperti itu. Tapi ketika lo ngelakuin dan gue melihat lo, gue ngeliat itu, maaf ya bukannya ini, lebih ke dude waktu itu gue tuh, dia nggak pernah ngajarin gue tapi gue banyak diajarin sama dia. Terus? Dan gue selalu waktu dulu tuh kalau misalkan aktor tuh ya sinetron, kita selalu nominasi tuh dude gue, yang menang dia, gue sampai benci nih orang. Karena dia shotnya lebih kenceng. Gue bilang, dan kita bilang, apa yang gue nggak ada dari dia ya? Kita lihat cara hidupnya dia. Pas di lokasi, pernah satu sinetron itu, gue liatin aja, oh dia duha, ya gue. Ada satu momen itu yang gue ingat banget sampai sekarang, dan itu jadi pegangan gue ya. Dut makan Dut, ini nih, oh iya udah ini ya. Jam 6 tiba-tiba dia ini makan. Lu puasa ya? Tawa doang. Di situ gue belajar banyak banget. Gue merinding tuh. Itu orang memang tidak syarat dengan pujian. Dan gue sampai sekarang pengen banget selalu kalau ngelakuin sesuatu tuh tidak pernah gue gara-gara dia. Makanya gue bilang tuh Islam itu sebenarnya segini. Bukan dia ngajakin gue lagi puasa, enggak. Banyak orang kalau sekarang puasa, puasa dong. Makan yuk. Oh gue puasa. Pengen banget ada yang pengen banget dipuji, ada pengen banget dianggap untuk kita. Tapi kalau dia tuh lebih ke arah jauh sekali. Jadi si Dude Herlino tidak berikan pengumuman ke lo bahwa dia lagi puasa, dia bilang, atau maghrib dia makan aja gitu ya? Pokoknya dia bilang udah aja. Malah dia bilang udah. Dut makan Dut. Udah kok. Oh, iya. Ngomong udah makan gitu. Ya Allah, wow. Iya, di situ gue satu pelajaran itu merubah banyak sekali persepsi gue mengenai apapun yang misalkan kita makan. Gue juga nggak pernah bilang gue itu bantu orang, nolong orang, berbuat baik. Itu persepsi orang. Yang penting yang menurut kita baik gue lakuin, tapi gue nggak pernah bilang gue itu gini ya. Cuman yang menurut gue ini baik ya sudah gue lakuin, tapi nggak pernah kayak. Makanya gue waktu itu sedih banget sih ketika ada bilang apa, itu yang paling sedih gue sih, sampai gue sempet ngevlog waktu itu, inget banget ya. Iya baik, menggunakan kemiskinan untuk ini. Wah, gue tuh lumayan agak tertampar situ. Kita kaget banget. Sedangkan kan dia tidak pernah, gue nggak pernah menceritakan semuanya ya. Dan buat gue juga menceritakan di kamera, enggak, gue pembenaran di manusia gue bilang sangat tidak penting. Iya betul. Yang penting kita ke Allah. Iya. Gak akan ada benernya. Jadi buat gue menjelaskan juga gue nggak ini. Cuman itu kena banget di gue. Sampai gue mikirnya lumayan agak,
Wah itu kena banget, tapi ya akhirnya kita balikin lagi dengan enggak kok, gue niatan nggak gitu, cuman gue tidak mau menceritakan apa yang gue lakuin yang tidak diketahui orang ya. Cuman itu susah banget dibatin tuh, kayak berantem, ngerti nggak? Pengen jelasin, pengen buktiin, nggak penting juga, tapi gue dibully, sialan nih gue bilang. Tapi ya hidup tuh kadang-kadang emang tambah kita nelen, tambah kita sabar tuh, ya kita tambah dewasa sebenarnya. Bener banget. Kita nelen aja. Sebenarnya bukan kewajiban kita juga untuk mengklarifikasi ke orang kan, terserah orang aja. Kalau lo mikir yang enggak ya dosa-dosa lo sendiri, bukan salah kita. Gitu. Iya bener. Cuma kan orang tuh pengen mau indah terus di depan orang ya, makanya dia klarifikasi dia ini. Gue agak jarang gue klarifikasi. Gue juga, gue udah parah baru, tapi kalau enggak gue diemin aja. Mau iPad kemana? Kalau parah banget, misalnya menyangkut nama orang atau baru gue klarifikasi. Tapi kalau misalnya kayak hal-hal yang apa gitu ya, gue lebih mending kayak misalnya gue contohnya kemarin gue sama Kang Sule sama kan gue sempat dituduh bahwa sama netizen nih bahwa perceraian mereka karena gue nih, konten gue. Oh, tahu gue. Nah, gue langsung kontak mereka yang bersangkutan. Nggak perlu gue harus klarifikasi kemana-mana. Yang penting kan yang bersangkutan. Emang bener gara-gara gue gitu kan gitu. Ke orang mah gue bilang, gue bukan tugas gue untuk mengklarifikasi ke orang-orang. Kalau mereka berpikir buruk ya silakan aja, itu kan urusan lo sama Tuhan. Iya, bener. Pernah dengar tuh gue tuh. Pernah dengar waktu itu. Iya, berarti lo telepon nanti tuh. Langsung telepon ke orang-orangnya. Jadi gue minta maaf, bener nggak? Aku minta maaf banget kalau memang iya dari gue minta maaf banget. Oh enggak. Ya udah gue selesai gitu loh. Bagus emang. Tapi gue disikat sama netizen. Gara-gara Maya ini pernikahan orang jadi bubar gitu. Gara-gara gue gitu. Gitu sih. Iya bener. Tapi tadi belum ngejawab tuh. Apa tuh? Paula, oke, tambahin lagi. Paula, Keanu, Kenzo, ada nggak merubah sifat karakter lo sekarang dari dulu ke sekarang? Ada lah, pasti ada. Pasti antara dia atau nggak gua jadi lebih sabar. Pasti kita juga punya kekurangan masing-masing. Gua pun sama, dia pun sama. Itu lebih sabar itu. Kayaknya banyak sih ya perubahannya. Tapi balik lagi, kalau gue never ending story ya sebenarnya kalau gitu-gitu ya. Akan ada kerikil-kerikil, akan ada masalah, akan ada ini. Sebenarnya buat gua agak sulit membicarakan ketika kita di keluarga tuh gimana sih, pelajarannya banyak atau nggak banyak banget. Tapi ketika kita bilang susah nggak berkeluarga? Nggak juga, tapi susah sih. Nggak sih, tapi susah sih, kayak gitu loh. Iya, paling susahnya tuh ini. Kayak menahan ego, menurunkan ego supaya jadi kompromi itu kan. Itu dulu kalau kita single kan pengennya gue kesana nggak usah pakai izin, sekarang boleh nggak saya ini, harus ada yang berubah gitu kan. Bener banget. Jadi kalau misalkan ditanya perubahannya apa, mungkin bisa melihat masalah lebih dari segi yang beda. Habis itu juga mungkin ya insya Allah lebih sabar. Jadi di situ sih pendewasaan dirinya. Tapi enaknya tuh jadi berpengaruh ke lingkungan yang lain, pekerjaan jadi begitu, nggak gampang marah, nggak gampang ini, paling gitu. Itu doang ya. Oke. Beberapa hari lalu lo sempat posting pamer badan lo yang berotot. Itu body goals lo di 2024 atau proyek terbaru? Ya, ada film sebenarnya. Cuman itu dari tahun berapa itu sebenarnya? 2022, 2023 nggak dapet. Jadi apa, Superman? Enggak. Yang berotot. Gatot kaca. Yang akhirnya ya sekarang 2024 lah baru kita. Alhamdulillah. Enggak lah. Ya? Akhirnya baru sekarang lah kita. Oh alhamdulillah. Akhirnya udah berapa lama kita? Udah 4 tahun kali 3 tahun enggak. Ya gelember lah semuanya. Emang proyek apa sih? Ada film. Oh film. Oke. Belum syuting tapi? Belum. Bakal jadi apa lo harus berotot? Ada berandalan. Oh, seru. Berarti bakal jadi Jeffrey Nicole kedua nih. Yang tukang berantem. Ya kan? Oke, ada beberapa kejadian yang menimpa lo dan netizen selalu mengaitkan sama prank. Misalnya nih, gagal naik haji dan kejadian kantor baru. Banyak banget. Kejadian kantor baru lo yang roboh. Iya. Lo kesel nggak sih? Netizen selalu mengaitkan dengan prank itu. Dibilang kesel ya susah kayak apa sih, ada apa aja tuh naik haji, wah
kita gimana ya, gue kadang-kadang suka bingung karena kita tuh mau ngomong, karena gini loh, sebenarnya kita ngebelain orang, tapi orang itu yang mengajar kita, ngerti gak sih? Kayak kita tuh ngebelain orang lain, mengcover orang lain, dan kita tahu kejadiannya itu sebenarnya begini gitu loh. Tapi ketika gue ngomong, akan ada hujatan mereka dan ke mereka, dan itu gue ngerasa, waduh, cuman dari cuitan gue dia jadi begini ya. Jangan deh. Dan itu sering banget gue. Mau masalah apa coba? Gue dari tadi gue pas ngeliatin, aduh, karena terlalu banyak banget sampai yang paling heboh pun ya gue nggak bisa ngomong ya. Cuman orang yang tahu, yang udah tahu dia sebelah gue, lu sebenarnya ini begini ya. Kalau tahu tuh, gue tahu deh ini. Nanti kita kasih lihat tuh. Anjrit, kata dia, kalau nggak posting aja, buat apa bro? Ya, tinggal kan saya bawa ini, kata dia. Ya mau buat apa? Nanti juga nggak akan selesai juga, kasihan dianya juga. Jadi apa ya? Tapi enaknya tuh kalau punya sifat ini tuh kita yang bergerumu di kita, ngerti nggak? Berapa? Bergerumunya di kita, bukannya kita ngasih tahu ke orang, ngerti nggak? Sebenarnya tuh dia gini, itu sama aja kita nyari pembenaran di orang. Iya, itu betul. Kayak kita mau dia ingin gue, lu tahu nggak sebenarnya? Nggak perlu, tapi bergerumu di kita tuh kayak, gue tuh harus gimana ya sebenarnya? Satu kasihan sama orangnya, satu ini. Tapi kadang-kadang Ustadz yang sering gue, yang paling sering gue itu ingat sebenarnya ketika ada masalah, Ustadz tuh kadang-kadang DM atau nggak WhatsApp, mudah-mudahan ya dari ini semua dosa-dosa kamu yang dulu dihapusin. Wah, itu bener sih. Karena buat gue gini loh, kita terlalu banyak dosanya sih, banyak banget lah, banyak gila, bukan banyak lagi. Kita kalau jahiliyah dulu banyak banget, banyak banget. Udah, jangan diteruskan. Iya, jahiliyah dulu banyak banget lah. Gue masih nyimpen fotonya tuh. Kalau nggak ada kayak begini, mungkin gede banget dosa gue di sana nanti pas ini. Mungkin ini kikisannya kali. Ketika kita diginiin, kita terima. Tapi ketika kita kepancing untuk mengklarifikasi atau membenarkan, yang tadinya harusnya pahalanya tuh nggak kikisannya banyak, jadi dikit, ngerti nggak? Malah jadi berbalik lagi nantinya. Malah kita yang nempel dosa gara-gara ini. Nah, kadang-kadang tuh bergerumu itu. Sedangkan kita tuh pengen banget pembenaran di semua orang lah. Gue itu nggak begitu. Nih lo cerita yang benernya. Kadang-kadang kita tuh, dan buktinya ada semua. Gue tuh selalu capturein, apain. Takutnya di delete atau nggak apa gitu ya. Gue selalu tuh cepet aja. Tapi nggak pernah gue post kadang-kadang, nggak pernah. Itu tadi kayak lo baru sampai kayak gue kita nggak perlu berkewajiban untuk mengklarifikasi sesuatu. Iya. Ya itu kalau misalnya lo ngebully gue ya itu tadi itu urusan lo sama Tuhan. Gue karena difitnah, jadi kita makin abis ya dosanya gitu. Insya Allah, mudah-mudahan. Gue sih berdoanya begitu karena, aduh, mudah-mudahan lah. Karena buat gue memang, mudah-mudahan lah. Karena kan bayangkan kalau misalkan kita berbalik ya, 1 orang, 1 juta orang, 2 juta orang, tapi semua yang berbalik ke tiap pahala, mungkin dikikis sebanyak, wih, alhamdulillah, bismillah deh. Tapi ya bismillah, itu kan yang nentuin kan pahala tuh kayak itu. Tapi bismillah deh. Karena buat gue mudah-mudahan ini caranya ya. Karena gue tahu Allah tuh maha baik, gue bilang maha adil. Dengan ini mungkin orang mungkin ngeliat ini kasihan Baim ya, padahal ini sebenarnya, wih, si Baim lagi enaknya nih dikasih banyak banget. Nah, itu dia. Pengikisan dosa. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, yang tadi itu pas gue lihat, waduh, kadang-kadang kita mau ngomong di sini sebenarnya, tapi nggak enak ada membawa nama sesuatu. Gue nggak nanya masalah itu, gue nanya kesel nggak sama netizen itu loh. Tadi udah jawab, netizen adalah mengikis kita dosa. Gue nggak nanya kasus loh. Bukan yang itu tuh, ada beberapa yang sebenarnya pengen banget tuh gue ngomong. Aduh, karena memang digas terus sama gila, gue bilang nih. Waktu itu udah hampir sebenarnya, kita preskon deh, yuk, udah deh. Lagi ada di mana tuh, di rumah. Gue inget banget tuh. Nih orang kurang ngajar nih, bangke. Gue bilang, udah deh, kita suaranya biar mampus sekalian tuh orang. Pas kita nyampe rumah udah kosong. Emang nggak boleh kali ya, gue bilangnya. Kosong udah. Akhirnya nggak jadi lagi. Kita ini lagi. Atau lo kayak Jeffrey Nicole, dia ada netizen siapa yang ngebully dia? Lo di mana? Di Bandung. Samperin nama dia, hajar-hajaran di ring tinju. Itu cara baru itu. Itu sih gila sih dia sih. Gila-gila itu. Oke, berikutnya.
muda, ganteng, sukses, istri cantik, anak-anak lucu-lucu, seolah hidup lo sempurna banget. Tapi ada nggak sih yang menyedihkan, yang bikin lo down? Iya, kepergian mama. Mama pastinya, mama. Yang paling down seumur hidup lo. Malah sebenarnya mama enggak. Oh enggak? Gimana sih lo anak? Enggak, segini loh. Yang tadinya gue pikir kehilangan seorang ibu tuh bagaimana banget ya. Tapi yang membuat gue kuat itu nyokap gue sendiri. Jadi gue mikir ketika nggak ada gue akan nangis sih. Tapi ketika ini kita semua berempat tuh laki-laki yang Enggak ini, tapi gue pas ngazanin sih memang nangis ya. Cuman yang bikin kita begitu tuh mama sendiri. Dia yang meyakinkan kita, dia ada di tempat yang lebih indah sekarang, ngerti nggak? Lu nggak usah nangis kayak gitu. Dan memang kita nggak ada, apapun kita, papanya enggak. Jadi buat gue tuh malah, yang kirain bakal bagaimana banget ya. Tapi dia meyakinkan gue tuh, gue dari tempat yang ini, dan itu kerasa banget. Dan gue itu nggak nangis pasti, mama udah nggak ada. Gak, gimana sama sekali. Paling down apa? Kalau paling down itu selama yang kayak lo nggak pernah bisa lupa dan itu sedih banget gitu. Malah jujur ya, dari sekian banyak cobaan juga, walaupun dari yang gimana sampai paling berat, tanya orang kerja sama gue tidak pernah merasakan yang bagaimana banget. Sama sekali ya? Dari kecil juga nggak pernah ya? Kalau yang sekarang lo happy go lucky sih anaknya ya. Happy go lucky yang kayaknya happy bang, habis happy bang. Gak pernah merasakan yang masalah itu adalah besar banget, karena kita sudah tahu ya akan begini. Kalau emang lagi begini ya cara nyelesainnya aja gimana. Tapi jangan kitanya kebawa jadi pusing atau gimana, karena memang akan ada situasi begini. Tanya mereka semua, gue pun juga kaget kadang-kadang. Kok gue bisa senang ini juga ya? Padahal semua orang kadang-kadang kesini, kok gue ngeliat lu biasa aja sih. Semua orang lagi ngomongin lo nih di luar nih. Gila lo, dibully semua banyak orang nih lo. Ya bagaimana? Kita juga, tapi kita tahu caranya itu bagaimana. Kita nggak baca, kita nggak pernah nggak pernah. Cuma kita tahu abis ini kita begini ya, abis ini gini. Karena itu ngotorin pala gue doang yang akhirnya negatif thinking ke orang-orang yang ngomong segala. Karena notabene kadang-kadang kita kenal sama orangnya. Kalau gue ketemu sama orangnya nanti takutnya benci. Mendingan gue gak usah baca deh semuanya. Udah gak pernah baca segala semuanya. Jadi netizen lo, maksudnya kalau ada bully-bully lo gak baca, lo skip aja gitu ya? Enggak, gue gak pernah baca. Sama sekali gak pernah baca. Itu tips dari Baim? Gak pernah baca sama sekali. Sama sekali. Oke, sekarang kayaknya Baim lebih terlihat fokus ngembangin bisnis. Lo tuh ngejalanin itu karena passion sih dia kayaknya, emang iya suka, ya. Karena lagi menghasilkan cuan aja, dia pasti menghasilkan cuan. Lo gimana sih pertanyaannya? Atau karena mumpung lagi ada duit, tapi kan emang lo dari dulu kan emang senangnya bisnis ya? Dari dulu kayak bikin kayak bakmian apa tuh? Dari 2007 sampai 2020 kita restoran, tapi yang berhasil cuma 1 atau 2. Tapi itu belajar terus. Emang suka apa ya? Kalau kata keluarga tuh, lu tuh berani banget sih. Udah jatuh juga. Gue senengnya tapi dari lu itu, kata dia. Sampai mama papa juga bilang, udah ya, nggak usah restoran lagi ya. Ya alhamdulillah. Pas 2020 kesini ya, alhamdulillah ya semuanya jalan. Lo jualan panci kan sekarang? Iya. Gue sampai dikasih tahu sama orang TikTok nih gitu loh. Lo tau Baim itu jualan, dia sebagai afiliator, terus dia datanya yang paling tertinggi adalah panci. Akhirnya dia bikin panci sendiri. Emang iya kan? Ada panci sendiri kita bikin waktu itu di Supra juga. Jadi kita coba-coba ya. Enaknya tuh gini loh, orang kadang-kadang melihatnya gue jual panci ya. Terkadang salah sih sebenarnya gimana caranya toko itu dipercaya sama orang. Nah akhirnya kita idenya menggila, mau buat apa? Karena kita punya satu toko yang kadang-kadang kita pengunjungnya lebih banyak daripada mall. Bisa 15.000 sampai 30-40.000 orang. Kita sampai yang kadang-kadang gila nih, mall aja kalah ya. Dan mereka tuh bayar semuanya. Tapi jangan sampai kita cuman pala tuh mikir cuman, iya komisi gue berapa? Iya lu sempit sekali ya pikirannya ya. Tapi kita harus meng-create apa yang gue bisa jual di sini dengan adanya toko. Ya udah, mungkin skincare, gue buat panci sendiri, gue buat sambal, buat apa. Kalau nggak berhasil kita buat lagi.
Tapi kan itu sudah tidak ada, uang distributor nggak ada, uang sewa nggak ada. Kita cuma bikin aja. Cuma model handphone, pakai lighting, terus kita ngomong ngoceh sendiri, ngepin doang. Iya, dan kita membantu, bener kok, bukannya ini ala-ala untuk UMKM. Enggak, emang membantu UMKM, kenapa? Dia minta tolong kita, boleh nggak jualin ini? Sini, boleh. Itu kan salah satu yang kita anggap ringan, tapi buat dia itu berharga banget. Dan itu kadang-kadang orang tuh sempit banget pikirannya untuk ini jualan, kok jualan sih ini. Iya, gue juga sering di komen gitu. Ih, Bunda udah punya suami kaya, kok masih jualan? Terus gue bilang, heh, suami gue masih jadi tukang jam, jualan jam dari ini, gitu. Iya, itu salah sih pikirannya, karena kita kan zamannya sekarang kita harus menjadikan satu toko online. Apa ya adanya? Ya mungkin salah satu di TikTok, ada di Shopee, ada di mana-mana tergantung pilihannya. Cuman ya harus mengikuti eranya, karena di Cina mall itu sudah sepi. Orang tuh di sana, kita kan ke Cina, iya dia sudah sepi dan orang tuh di sana makan aja. Karena mereka, waktu itu pas gue ke Cina pertama kali di bandara, gue ingat banget mau beli Starbucks waktu itu. Nggak bisa. Kita ATM di mana? Nggak ada. Hah? Kita nanya sama orang, gila gue di sini kayak alien ya, nggak bisa apa-apa. Terus habis itu gue nanya, ATM mana ya? Nggak ada. Di sini udah nggak pernah lihat duit cash selama 2 tahun. Pakai handphone. Pakai handphone. Hah? Udah nggak pernah lihat cash kita semua. Cerit. Berarti kita itu masih terbelakang banget, yang akan menjadi seperti ini. Kan gue tahu ya BlackBerry lama, kita hilangnya. Dan ini ketika... Lo ngalamin pager nggak? Iya, kan? Ya, terus hilang lamanya, dan ini akan mengarah ke online, yang akan mengarah ke sana. Kalau kita tidak membuat dari sekarang, mau itu toko, mau itu cara menjual, kita akan ketinggalan. Seperti waktu dulu rame-rame orang ke YouTube ketika ini, ya gimana, kita di YouTube itu memang mencoba ini, tapi ketika sudah rame, susah untuk kita stand up sendiri, ngerti nggak? Sama seperti ini, orang mungkin sekarang masih gengsi ya. Kalian tidak tahu, kalau kalian sudah tahu itu bagaimana hasilnya, dan kalian sudah menjadi otak UMKM, kalian meng-create, kalian membantu, wah, itu akan sangat menggila banget, dan kalian sudah seperti kayak ya wirausaha tersendiri. Dan itu buat gue tuh kalau nggak dibuild dari sekarang, mau kapan? Takutnya sudah rame, kalian mencelat, udah telat gitu loh. Mumpung sekarang. Tapi jangan kemakan gengsi kalau gue bilang. Betul. Gue ngeliat lo live angkat panci. Ini dibeli duduk agak jauh gitu. Geblek nih si Baim. Kalau gue kalau live kan lebih deket gitu. Ini. Kayak antar ini niat nggak sih jualan kayak. Iya. Tapi gue senang sama lo karena lo tuh orang nggak pernah gengsi untuk berbisnis, usaha apapun. Lo mau coba gagal, coba lagi, dan lo mau jualan apapun. Lo tuh hebatnya di situ tuh. Iya, kadang-kadang memang apa ya, lebih ke arah nggak pernah mikirin orang ngomong apa sih, lebih ke arah hasilnya seperti apa dan manfaatnya buat siapa. Gitu dia, udah gitu doang. Iya. Oke, paling senang sebagai artis sinetron, konten kreator, jualan tadi toko yang jualan di TikTok itu, atau sebagai bisnismen? Untuk aktor sebenarnya. Paling senang aktor ya? Nggak tahu, itu seperti ada rasa kangen lah, nggak bisa hilang, beda rasanya. Gitu ya? Makanya sekarang tuh kalau misalkan ini ya, bilangnya pasti depannya aktor, karena suka banget. Nggak pernah bisa hilang, makanya pas bikin di film sekarang ya sampai Z. Dari ini semua, karena mengerti banget dunia itu tuh, aduh, nggak bisa lah ketika kita udah lama tuh rasa kangennya muncul. Lain dengan bisnis ya, bisnis tuh aduh lumayan sih kita buat, tapi ketika berhasil tuh kayak senengnya minta ampun, cuman terlalu banyak resikonya susah lah. Kalau nggak berhasil ya tahu sendiri ya, tergantung kita levelnya di mana. Mengerikan lah itu. Tapi Panci lo berhasil dong. Insya Allah. Ada yang nggak berhasil juga, ada yang nggak berhasil, ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil kok. Jujur ada yang nggak berhasil. Kita udah buat banyak tapi nggak ini. Tapi nggak apa-apa ya, emang itu resiko. Kan bukannya kalau kita bisnis tuh sebagai pengusaha itu kan kita bikin nanti misalnya dari 100, 4 yang menguntungkan, kita fokus yang di 4 itu aja. Betul, gitu. Betul, itu juga ada kayak begitu. Cuman kan itu yang enak uangnya. Kalau kita kan masih uangnya pas-pasan, bikin bisnis satu, ya mau nggak mau harus berhasil nih. Kalau enggak uangnya sayang. Kalau yang udah uangnya mungkin insya Allah lumayan agak ini, dia akan seperti itu yang jadi ini. Cuman kalau kita sekarang hati-hati banget. Buat satu ya harus jadi, buat satu harus jadi. Tapi ya bedanya, makanya waktu itu juga
Siapa yang bilang waktu itu ada satu celip ya, ada CEO mana, artis tuh kaya Im, pengusaha juga kaya. Bedanya artis sama pengusaha, artis duitnya di foya-foya, pengusaha duitnya diputer-puter lagi. Ya juga. Kecuali artis yang bisa memutar duitnya. Iya, ya juga ya. Iya, orang gede dapetnya artis. Kamu episode ini tiap hari ini. Ya juga, tapi dia tidak ada minded business untuk mutar lagi. Nah kita aja sekarang tuh ini lagi, sini lagi deh. Ini yang lama-lama hasilnya ini, tapi ketika itu kita diemin ya hasilnya berkali-kali lipat. Betul. Itunya itu loh, tapi ya susah. Tapi emang iya, kalau menurut gue seniman-seniman, mungkin seniman yang zaman dulu, mas seniman zaman sekarang, mungkin yang zaman sekarang tuh jauh lebih gitu tadi bisa muterin duitnya. Jadi mungkin kalau banyak kan seniman-seniman zaman dulu yang lagi sakit kita bantu karena nggak punya apa-apa gitu kan, kita sedih kan gitu loh. Betul. Beda dengan anak-anak era sekarang, kayaknya seniman-senimannya udah platformnya udah gede-gede nih, mereka bisa make double uangnya dibikin double lah gitu loh. Betul. Dengan bisnis. Anak-anak sekarang tuh angkatan kita udah banyak yang bisnis semua kan? Iya, karena sudah ada toolsnya semuanya, tempat jualannya di mana, ini di mana, dia buat skincare sendiri, dia buat ini sendiri. Betul. Oke, terakhir, pencapaian dalam hidup yang masih pengen lo kejar. Pencapaian ya? Pencapaian apa ya? Jadi konglomerat mungkin? Pengen jadi ustadz gitu. Gue pengen jadi sukses sederhana, pengen banget lah. Pengen manfaat punya orang banyak itu aja lah. Iya, pengen banget sukses emang dari dulu. Harus setinggi itu sih. Kita belajarnya dari salah satu Raffi Ahmad lah. Hebat loh dia. Sahabat lo kan? Iya, kita tuh lumayan agak. Saya tuh kalau udah bicarain dia tuh udah. Walaupun lebih muda, dia tuh terlalu banyak ngajarin. Ya sama ya, dia tidak ngajarin yang begitu, tapi dia ngeliatin dia bisa begitu, kita jadi termotivasi mau begitu. Oh bisa ternyata ya, artis menjadi begitu ya. Sudahlah kita coba, seru. Jadi lo juga pengen perusahaan lo evaluasi, terus akhirnya IPO gitu-gitu? Taunya dari dia, tadi nggak tahu. Gue ini kan dia cerita mulu ya, dia bawel lah nyebelin, suruh. Dia tuh kadang-kadang kalau rahasia, jangan cerita siapa-siapa ya. Tapi dia cerita sama situ, cerita sama sini. Gue bingung kadang-kadang, lu jangan bilang siapa-siapa, semua orang udah tahu gimana sih, gue bilang. Dia kayak gitu, orangnya seru. Tapi kalau di sini tuh, dia nggak pernah pelit ilmu, ditanyain dijawab, gitulah. Jadi dapat ilmu apa dari Raffi? Banyak lah dari dia. Satu aja biar bisa di-share ke ini supaya menjadi inspirasi yang lo ikutin. Dia itu nggak pernah takut, dia tuh penerobos lah. Dia itu nggak pernah. Ya mungkin itu ya salah satu gue berani. Satu yang pernah diajak sama dia gue nggak mau tuh tinju waktu itu. Gue inget banget, tinju yuk. Dia kan semangat gitu, tinju yuk. Ya Allah, ini orang apa lagi zaman dulu tuh. Dia lawan Samuel Rizal apa Mario Lawata. Gue lawan antara dua itu. Yuk, anjing, gue bilang lu malu-maluin diri lo ngapain sih? Gue bilang, kita kan pikirnya jauh gitu ya. Tapi dia enggak, dia tuh orang yang gue juga bingung. Dia ambil, tapi dia jadi diketahui sama orang, tapi buat dia mau menang, ngerti nggak? Dan dia menang. Dan buat gue, iya ini orang tuh nggak pernah mikirin gimana-gimananya, dia cuma menerobos aja hidupnya, dan sampai sekarang dia begitu dan berhasil menurut gue. Dan buat gue sekarang mencoba sesuatu yang baru ya. Itu berarti sama kayak anak gue dong. Dia bikin acara-acaranya sendiri, akhirnya di kontak Raffi ya kan? Iya. Itu cari sponsor, dia yang tinju, dia yang menang. Dia menang lagi. Menang lagi. Diprotes lagi. Makanya gue liat anak El tuh ada, ini anak berani dia. Ya mungkin kayak ada Raffinya juga gitu loh. Berani dia, berani. Ini ngapain kak? Gitu. Kalau nanya anak gua kan, mau bikin acara tinju, siapa yang tinju? Aku sendiri gitu. Terus cari sponsor, iya gitu. Akhir-akhir di tengah-tengah perjalanan, dia jalan gitu, dia kontak Raffi untuk beli hak siarnya gitu. Oh. Gede lah gitu nonton, kita lihat nonton juga, mantep. Jadi lumayan tuh dapet cuan tuh dia tuh. Ini bikin acara sendiri, tapi kan fair, menang bener-bener menang gitu loh, bukan yang dibikin-bikin. Iya. Fair kok, kita nonton kok. Dan Raffi juga bilang ini fair ini semuanya ini, oke. Tapi ya begitulah, berhasil, seru lah. Oke, berarti kita doain tadi
goal yang belum tercapai dalam menjadi konglomerat. Kenapa? Karena dia pengen bermanfaat untuk sesama. Amin, itu dia. Itu tujuan hidup, insya Allah. Amin. Ya wes, thank you Mbak Im. Salam buat Sama-sama. Paula sama anak-anak. And see you in the next content. Bye-bye.